warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kepercayaan adalah salah satu aset paling berharga dalam perusahaan. Namun, apa yang akan terjadi ketika sebuah perusahaan melanggar kode etik, skandal, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan bahkan kerugian finansial dapat menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pengauditan keempat bersama saya sendiri, Siti Nur Aini, kemudian rekan saya Putri Nur Setiawati, Umatul Faizah, dan juga Fania Rahmadani. Kami akan membahas bagaimana pelanggaran kode etik dapat berdampak langsung dalam kredibilitas perusahaan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memulihkan nama baik yang telah tercoreng. Penasaran bukan? Ikutin kita terus ya. Latar belakang pelanggaran kode etik bisnis seperti diskriminasi, manipulasi laporan keuangan, korupsi, dan suap dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari rusaknya reputasi, hilangnya kepercayaan publik, sanksi hukum, hingga kerugian finansial dan operasional. Contoh kasus di perusahaan besar seperti PT Garuda Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran etik bisa terjadi akibat lemahnya integritas, pengawasan, dan budaya perusahaan yang tidak menempatkan etika sebagai prioritas. Dampak negatif pelanggaran kode etik juga meliputi penurunan nilai merek, kehilangan karyawan, serta ancaman terhadap keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, pemahaman dan pencegahan pelanggaran kode etik sangat penting agar perusahaan dapat membangun budaya kerja yang sehat, menjaga kredibilitas, dan memastikan keberlangsungan usaha di masa depan. Rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah ini ada 4. Yang pertama, apa saja bentuk pelanggaran kode etik yang umum terjadi dalam dunia bisnis? Yang kedua, bagaimana pelanggaran kode etik tersebut berdampak pada kredibilitas perusahaan? Yang ketiga, mengapa penting bagi perusahaan untuk menjaga kode etik dalam menjalankan bisnis agar kredibilitas tetap dijaga? Dan yang terakhir, bagaimana upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah pelanggaran kode etik dan menjaga kredibilitasnya? Tujuan dari makalah ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang umum terjadi dalam dunia bisnis. Yang kedua, menganalisis dampak pelanggaran kode etik terhadap kredibilitas perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya menjaga kode etik dalam menjalankan bisnis untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan. Dan tujuan yang terakhir, mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah pelanggaran kode etik dan menjaga kredibilitasnya. Tinjauan pustaka. Kode etik merupakan seperangkat peraturan dan norma yang mengatur perilaku dalam berbagai konteks, termasuk juga dalam lingkungan profesional dan organisasi. Pelanggaran kode etik dalam dunia bisnis telah menjadi isu krusial yang mengancam kredibilitas perusahaan, sehingga menimbulkan konsekuensi signifikan, baik secara finansial maupun reputasi. Yang pertama, kita akan mengenal auditor. Auditor adalah orang atau organisasi yang memiliki peran dalam menjaga integritas dan keandalan informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Tugas auditor utamanya adalah melakukan auditing. Kira-kira apa sih auditing itu? Jadi auditing diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asesi-asesi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asesi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan, serta menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Yang kedua, kita ada mengenal akuntan publik. Menurut Karen tahun 2022, peran profesi akuntan publik adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tahunan yang disajikan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, akuntan publik adalah orang yang telah mendapatkan izin untuk memberikan layanan yang sesuai dengan hukum. Untuk slide selanjutnya, ada standar akuntansi.
Jadi, standar akuntansi dapat diartikan sebagai syarat yang ditetapkan dan dianjurkan untuk digunakan atau diterapkan dalam akuntansi pembuatan laporan keuangan yang memiliki kekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah atau sering disebut SAP dibuat dengan harapan bahwa akan terciptanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Selanjutnya kita mengenal kode etik akuntan. Ada 8 kode etik akuntan yang perlu dipatuhi. Yang pertama ada tanggung jawab profesi. Ini maksudnya dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua ada kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Guna memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Yang keempat ada objektivitas. Setiap anggota harus bebas dari benturan kepentingan dalam memenuhi kewajiban profesionalnya. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Ini maksudnya setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan sangat hati-hati, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilannya. Keenam, ada kerahasiaan. Maksudnya adalah setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesionalnya, dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum yang mengungkapkannya. Yang ketujuh, perilaku profesional. Setiap anggota berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi, yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Dan yang terakhir ada standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Baik, untuk bagian selanjutnya adalah metode penelitian. Kelompok kami menggunakan metode penelitian systematic review, atau secara umum disebut sebagai systematic literature review. Nah, literatur review ini bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong bagi penelitian yang akan dilakukan. Untuk langkah-langkahnya, pertama-tama kami mengidentifikasi jumlah artikel yang didapatkan dari database Google Scholar adalah 12. Selanjutnya, kami menguji kelayakan. Jumlah artikel setelah dianalisis sesuai dengan tema pada database adalah 12. Yang terakhir adalah diterima. Jumlah artikel yang diterima adalah 12, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Seluruh sumber artikel yang kami gunakan adalah Google Scholar. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Kasus PT Garuda Indonesia mencerminkan lemahnya integritas terhadap standar akuntansi, terutama dalam manipulasi laporan keuangan dengan mencatat piutang sebagai pendapatan secara tidak sah. Selain itu, pelanggaran terhadap prinsip fundamental etika akuntansi lain seperti objektivitas, kompetensi, dan perilaku profesional semakin menegaskan ketidakpatuhan terhadap standar yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap akuntan. Sebagai konsekuensi, perusahaan dan akuntan publik yang bertanggung jawab dikenai sanksi administratif, termasuk denda dan pembekuan izin praktik guna menegakkan regulasi serta mencegah kejadian serupa di masa depan. Kode etik merupakan fondasi utama profesi akuntan di Indonesia untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan akurasi laporan keuangan. Selain itu, kode etik mencegah penyalahgunaan jabatan dan praktik tidak etis dengan menekankan integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Dengan demikian, kode etik bukan sekedar aturan, melainkan komitmen untuk membangun kepercayaan masyarakat, menjaga reputasi profesi, dan mendukung pembangunan ekonomi serta sosial di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia.
Dilihat dari penelitian sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab utama manipulasi antara lain adalah tekanan dari manajemen. Manajemen melakukan manajemen laba yang salah dengan mengakui laba tahun berikutnya di tahun terjadi penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk mencapai target keuangan. Faktor yang kedua adalah lemahnya pengawasan internal. Faktor ini juga memberikan kesempatan bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan manipulasi. Faktor yang ketiga adalah rasionalisasi dalam fraud triangle, di mana manajemen merasionalisasi tindakan manipulasi laporan keuangan demi kepentingan perusahaan. Padahal meskipun sebenarnya merugikan akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda pada tahun 2018 adalah contoh nyata bagaimana pelanggaran ini merusak kepercayaan publik secara fundamental. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, peran sebagai auditor menjadi sangat krusial. Peneliti menekankan perlunya memperkuat independensi auditor. Tanpa independensi yang kokoh, integritas audit akan diragukan. Selain itu, penegakan kode etik profesi akuntan harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan dapat dijaga dan kepercayaan publik dapat dipulihkan serta dipertahankan. Bagian yang terakhir adalah kesimpulan dari kasus yang menimpa PT Garuda Indonesia. Dampak pelanggaran kode etik. Nah, pelanggaran kode etik oleh seorang akuntan merupakan masalah yang sangat serius. Dampaknya tidak hanya terbatas kepada individu yang melanggar, namun juga dapat menurunkan dan merusak integritas laporan keuangan. Bayangkan saja jika laporan keuangan ini sudah tidak dipercaya, maka kepercayaan publik terhadap perusahaan yang pada kasus ini adalah PT Garuda dan juga profesi akuntansi secara keseluruhan akan menurun secara drastis. Hal ini merupakan fondasi utama untuk menjaga stabilisasi ekonomi dan juga kepercayaan publik dan investor terhadap perusahaan. Peran akuntan dan auditor. Seharusnya mereka adalah menjadi garda terdepan dalam menjaga transparansi dan akurasi. Namun, dalam kasus PT Garuda ini, kita melihat keterlibatan dalam praktik manipulatif. Ini merupakan bukti nyata lemahnya penerapan etika dan mekanisme pengawasan. Ketika mereka yang seharusnya menjadi penegak kebenaran justru terlibat dalam penyimpangan. Pentingnya etika dan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan etika profesi yang sangat kuat sebagai fondasi utama. Namun, etika saja tidak cukup. Kita juga membutuhkan pengawasan internal yang konsisten dari dalam setiap organisasi, serta profesionalisme yang tinggi dari setiap auditor. Dan yang tak kalah penting adalah sanksi tegas dari otoritas yang berwenang. Nah, tujuan utama dari semua ini adalah untuk mencegah agar kasus serupa tidak terulang. Harapannya kasus-kasus seperti PT Garuda ini tidak terulang dan merusak kepercayaan publik serta investor hanya karena lemahnya penegakan sanksi dan juga etika profesi. Berdasarkan temuan literatur dan berbagai penelitian, manipulasi keuangan seringkali mencerminkan adanya tekanan manajemen yang ekstrim. Ini bisa berupa tekanan untuk mencapai target, mempercantik laporan keuangan, atau bahkan menutupi kerugian. Pelanggaran-pelanggaran ini umumnya terjadi terhadap prinsip-prinsip dasar akuntansi, seperti integritas, objektivitas, dan juga independensi. Ini juga menjadi bukti nyata bahwa lemahnya sistem pengendalian dan transparansi di dalam perusahaan. Ketika prinsip-prinsip ini dikompromikan,
maka kebenaran akan menjadi korban, dan dampak negatifnya akan dirasakan oleh banyak pihak. Untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa, upaya preventif sangatlah penting. Kita harus mengembangkan budaya etika yang kuat dari setiap lini organisasi, dimulai dari tingkat manajemen hingga ke tingkat staf operasional. Selain itu, sanksi tegas bukan hanya sebagai hukuman, namun juga sebagai langkah preventif untuk memberikan efek jera. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kredibilitas profesi akuntan, kemudian melindungi reputasi profesi akuntan. Dan yang paling penting adalah menjamin keberlanjutan bisnis di era yang kompleks ini. Dengan etika yang kuat dan juga pengawasan yang ketat, kita berharap bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Ini semua demi kebaikan PT Garuda dan juga keberlanjutan ekosistem bisnis di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.